Izin saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan tentang topik tersebut. Kita mulai polling. Ya, ada 5 pertanyaan. Pertama adalah di bawah ini termasuk kriteria laboratorium diagnostik pankreatitis akut adalah. Kemudian pertanyaan kedua, di bawah ini termasuk tanda klinis pankreatitis akut berat adalah. Selanjutnya, perempuan umur 40 tahun dengan riwayat hiperlipidemia datang ke IGD dengan nyeri epigastrium yang menjalar ke punggung. Pasien juga mengeluh mual dan muntah cairan berwarna kuning. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa amilase 512 unit per liter dan lipase 643 unit per liter. Tata laksana awal yang tepat untuk pasien ini adalah pertanyaan nomor 4. Di bawah ini merupakan asesmen penilaian gagal organ pada pankreatitis akut adalah. Dan pertanyaan terakhir adalah di bawah ini merupakan kriteria pankreatitis akut berat berdasarkan kriteria Revise Atlanta adalah. Ya, nanti akan kita bahas pada akhir saya paparkan materinya. Ya, saya akan membawakan tentang patofisiologi, diagnosis, dan tata laksana pankreatitis. Apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar, Dok. Oke. Ada pokok bahasan yang akan saya berikan adalah anatomi dan fisiologi pankreas, definisi pankreatitis akut, diagnosa pankreatitis akut, kemudian perjalanan penyakit dan klasifikasi pankreas akut, manajemen pankreas akut. Kenapa saya membicarakan pankreas akut? Karena ini sering kita temukan. Kemudian untuk pankreatitis kronik, saya pikir data dan insidensnya jarang sekali kita temukan di negara kita. Saya akan membicarakan tentang anatomi dan fisiologi pankreas. Kita ketahui bahwa ada 2 kelenjar di sistem pankreas. Pertama adalah kelenjar eksokrin, yaitu menghasilkan enzim, ya, enzim-enzim pankreas, bikarbonat, air, dan mukus. Ini berasal dari pankreatic acinat, ya, acinus. Kemudian adalah kelenjar eksokrin, ini menghasilkan hormon seperti insulin, glukagon, somatostatin, polipeptida, pankreatik. Ini kita lihat bahwa acinus ini, pankreatic acinus yang menghasilkan eksokrin ini sangat berpotensi sekali. Kalau dia terjadi injury, maka dia akan berpotensi untuk menghasilkan pankreatitis. Ini adalah definisi dari pankreatitis akut. Pendahuluan bahwa kita lihat bahwa pankreatitis akut itu adalah proses inflamasi pada pankreas yang bersifat reversibel. Kemudian pankreatitis akut ringan mempunyai mortalitas yang rendah, sekitar 1%. Saya rasa ini banyak kita temukan di negara kita, ya, pada pasien-pasien yang akut ringan. Ya. Kemudian akut berat mempunyai angka mortalitas sekitar 10-30%. Kemudian prognosis tergantung pada perjalanan gagal organ dan infeksi sekunder pankreas atau telah terjadinya apa yang kita sebut sebagai nekrosis peripankreas.
Inflamasi pankreas yang menyebabkan banyak orang masuk ke rumah sakit dengan berbagai kondisi klinis. Ini adalah patogenesis pada pankreas akut. Ini kita lihat kalau terjadi sumbatan atau obstruksi pada pankreas, ductus pankreas, bisa disebabkan paparan dari beberapa pembicara sebelumnya oleh karena batu, ya, terjadi gallstone, incumbent bile duct, atau thickness pada mukus, ya, yang disebabkan oleh cystic fibrosis. Kemudian tumor-tumor, nanti akan tunjukkan ada beberapa tumor yang invasi ke daerah ampulari, juga akan mengakibatkan terjadinya obstruksi pada pancreatic duct, ya. Kemudian juga bisa spasm, ya, pada pancreatic duct. Nah, kalau itu terjadi, maka akan terjadi enzim leakage ke dalam darah, baik ke dalam darah maupun ke dalam jaringan, ya, akibatnya mengakibatkan terjadinya akut pankreatitis. Pada fase awal kita lihat amilase akan meningkat, kemudian selanjutnya lipase belakangan akan meningkat. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya injury pada sel-sel asinar, ya, itu bisa disebabkan oleh eksegonis karena alkohol. Kalau kita lihat frekuensi dunia yang paling banyak itu untuk pankreatitis itu adalah karena batu, yang kedua adalah karena alkohol. Ini paling banyak kita lihat kalau di India, kita lihat paling banyak ini oleh karena alkohol. Kemudian bisa karena virus, kemudian obat-obatan, bisa karena trauma, ya. Misalnya pada pasien dengan kita melakukan RCP, ya, terjadi trauma pada pancreatic duct, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pankreatitis. Endogonis misalnya bisa karena hiperlipidemi, paling sering disebabkan oleh trigliserida yang meningkat lebih dari 1000, kadang-kadang juga mencetus terjadinya kerusakan pada sel-sel asinar. Kemudian juga hiperkalsemia, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan injuri pada sel asinar, sehingga menyebabkan terjadinya leakage enzim, kemudian terjadi pankreatitis. Ini adalah patofisiologi yang saya jelaskan tadi. Ini adalah stresor, patologik stimulus, ya, mengakibatkan terjadinya beberapa kaskade perubahan, mengakibatkan sel-sel asinarnya itu rusak, ya, sehingga menyebabkan pancreatic necrosis. Ini juga akan menyebabkan alir balik, akan terjadi reaksi inflamasi, ya, mediator, sehingga terjadi inflamasi sistemik. Ini ada patofisiologi yang saya katakan tadi, ya, ini ada jaras pertama, kalau terjadi injury pada sel-sel asinar, maka akan melibatkan beberapa mediator, interleukin, chemokine, ya, kemudian beberapa faktor lainnya, sehingga menyebabkan kemotaksis, ya, sehingga terangsangnya monosit, mengakibatkan terjadinya aktivasi dari monosit di paru, di hati, peritoneum, ya, kemudian juga mengaktifkan inflamasi lain, ya, NPKKB, trypsinogen aktivasi, STAT3, NFAT, ya, ini menyebabkan terjadinya damage, ya, lebih lanjut, sehingga mengakibatkan terjadi multi organ failure. Ini ada etiologinya, ya, macam-macam, bisa pankreatitis karena autoimun, genetik, ya, bisa juga kongenital, misalnya pada pankreatitis difficile, ya, itu pada beberapa kasus bisa terjadi pankreatitis akut, virus, cholelithiasis, ya, yang saya jelaskan tadi. Tapi yang perlu kita ingat bahwa terjadinya pankreatitis itu disebabkan oleh bukan karena batu-batu yang besar, ya, tapi batu-batu yang kecil, ya, mikrolithiasis, ya, sehingga menyebabkan terjadinya injury pada papila, sehingga papila itu lama-lama terjadi stricture, kemudian terjadi inflamasi, radang, mengakibatkan stagnasi pada pancreatic duct, mengakibatkan terjadi pankreatitis. Beberapa obat-obatan, kemudian tentu kalau kita sering melakukan RCP, kita melihat terjadi peningkatan amilase lepase. Kalau misalnya aksesnya sulit, ya, kadang-kadang bisa traumatik, sehingga kadang-kadang kita get wire bisa masuk ke pankreas, sehingga bisa menyebabkan injury. Pasca RCP bisa terjadi pankreatitis. Ini ada alkohol merupakan kedua, ya, setelah batu menyebabkan terjadinya pankreatitis, ya. Dan itu seperti saya katakan tadi, lemak, tentunya yang hipertrigliserida, kemudian hiperkalsemia. Yang kedua adalah diagnosis pankreatitis akut, ya. Ini adalah kriteria yang dulu tahun 92, kemudian di-revise 2012, kita menyebutkan sebagai kriteria Atlanta karena dibuat di sana.
Ada 3 kriteria. Pertama adalah nyeri epigastrip akut yang memberat dan persisten yang menjalar ke punggung. Kalimat ini, petanda tulis ini harus dicermatin ya, benar-benar. Oleh karena apa? Nyerinya itu bersifat softly ya, tajam ya, bukan dulls ya, tajam. Sehingga kalau kita perhatikan pada wanita biasanya sering terjadi setelah after lunch, habis makan kejadiannya. Tapi kalau kita pada laki-laki, ini sering terjadi circadian effect. Sering terjadi pada malam hari seperti orang sakit jantung ya. Sering datang ke IGD jam 2, jam 3 pagi ya, kita pikir dia sakit jantung, diperiksa jantungnya baik, nyeri ya, seolah-olah ya. Nah, ini sering kita temukan pada laki-laki, biasa sering terjadi pada malam ya, menjelang subuh. Ini sering kita sering lihat di IGD. Kalau diperhatikan datang pasien laki-laki terutama. Kemudian peningkatan amilasa atau lipase lebih dari 3 kali batas atas normal. Kemudian ketiga, gambaran karakteristik pankreatitis akut pada imaging. Jadi inilah kriteria. Kalau kita temukan 2 daripada 3 kondisi ini, maka kita sebut sebagai pankreatitis akut. Ini ada gambaran klinis, kemudian bisanya sakit yang tadi menjalar, ya, memberat ke punggung, nyeri beberapa hari, makin berat kalau dia makan, ya, kuning. Ini kuning bisa karena terjadi obstruksi di pada distal CBD, ya, kemudian juga hampir mirip dengan bisa dia juga kolangitis bersamaan, kemudian disertai mual muntah, hipovolemi, demam, kemudian terjadinya takikardi. Ini ada gambaran klinis berat, ya, ini pada pankreatitis akut berat, ya, terjadi Colan sign, kemudian Gray Tanner sign, ya, walaupun tidak pada pankreatitis, ini bisa juga terjadi pada kondisi yang lain. Tapi itu kenapa terjadi? Disebabkan oleh eksudat dari nekrotik pantheras ke ligamentum falciform dan retroperitoneum terlihat sebagai ekhymosis pada daerah umbilikal. Itu Colan sign. Kalau pada punggung ini kita sebut Gray Tanner sign. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien berat. Saya hampir tidak pernah menemukan ini, kecuali pada pasien-pasien yang sudah terjadi perdarahan atau nekrotik di jaringan pankreas. Ini pemeriksaan laboratorium, biasanya amilase duluan meningkat, kemudian turun pada hari kelima, kemudian kita lihat di fase memuncak pada hari ketiga keempat. Ya, dibanding biasanya amilase lebih tinggi, lipase lebih tinggi, amilase lebih tinggi daripada lipase. Bisa juga ditemukan trypsinogen atau SGPT meningkat. Kemudian penilaian awal berat penyakit, kita juga periksa hematokrit dan juga CRP. Ini adalah gambaran yang sering kita temukan pada pasien dengan gambaran imaging. Ya, makanya kalau kita ketemukan pasien-pasien dengan tadi, maka kriteria Atlanta menunjukkan bahwa harus dilakukan CT scan atau MRI. Ya. Biasanya pada yang ringan itu terjadi acute peripancreatic fluid collection, ya, di mana pankreasnya intestinalnya udema, ya. Ini biasanya terjadi kurang dari 4 minggu, ya. Kemudian pada kondisi ini akan terjadi necrotic collection, ya, necrotic pancreatitis. Ini juga kurang dari 4 minggu. Yang ini terjadi cirrhosis, ini biasanya terjadi setelah 4 minggu, ya, di mana didahului dengan udema dari pankreas menyebabkan terjadinya cirrhosis. Kemudian yang paling berbahaya terjadi wall of necrosis, ya, necrotizing pancreatitis, ya. Jadi inilah gambaran klinis, gambaran imaging yang bisa kita temukan pada pasien dengan pankreatitis. Bagaimana dengan perjalanan penyakit dan klasifikasi? Kalau kita lihat bahwa pada kriteria Ripasa Atlanta itu ada fase awal kurang dari 2 minggu dan fase akhir lebih dari 2 minggu. Fase awal pankreas akut biasanya berlangsung 1-2 minggu, harus menilai tingkat keparahan. Kemudian sebagian besar pasien dengan gambaran SIRS, dan jika berlanjut menjadi gagal organ. Sehingga penting sekali menilai berat penyakit. Bagaimana kita menilai beratnya penyakit? Pertama, ya tentu kita lakukan perkembangan pankreas akut yang berat dapat diprediksi dalam 14 jam pertama, ya. Itu bisa kita lihat beberapa kriteria. Pertama adalah scoring 3 atau lebih dengan kriteria Ranson, atau scoring 8 atau lebih pada APACE 2. Kemudian ada gambaran SIRS. Kemudian risiko perkembangan menjadi gagal organ. Kemudian sistem scoring, kita lihat sistem scoring Marshall dan scoring SOPA. Ya, nanti kita lihat. Jika terjadi kegagalan organ persisten lebih dari 48 jam, maka kita yakin bahwa bisa memprediksi
pankreatitis itu akut telah sudah menjadi berat. Kemudian fase akhir pankreatitis akut, perjalanan penyakit yang berlanjut, kegagalan organ yang persisten seperti pada fase awal pankreatitis akut. Kemudian penilaian radiologi, ya tadi saya katakan, penilaian komplikasi lokal, nekrosis, apakah ada acidosis, kemudian menjadi ada abses di pankreas. Ini adalah berapa derajat pankreas akut. Ini berdasarkan revised criteria Atlanta, ringan, tidak terdapat komplikasi lokal atau gagal organ, perbaikan 37 hari setelah terapi awal. Ini yang sering kita temukan biasanya pada pasien-pasien dengan pacing stone, tapi menyebabkan terjadinya pankreatitis akut, mild, kemudian sedang ini gagal organ transient, kurang dari 48 jam. Kalau berat, dia gagal organ persisten, lebih dari 48 jam, gagal organ dapat tunggal atau multiple, kemudian disertai dengan penilaian kembali radiologi, adanya tidak gambaran nekrosis atau komplikasi dari pankreatitis akut tersebut. Ini adalah gambaran imaging berdasarkan kriteria RIFAS, dua tipe. Pertama adalah interstitial, kedua adalah nekrotik. Kemudian evaluasi terbaik pada hari ketiga dan kelima perawatan jika tidak respon terhadap terapi suportif. Ini kita lihat gambaran penyakit akut pankreas berdasarkan imaging. Ini saat masuk biasanya terjadi peripankreatik edema, ya kadang-kadang bisa collection. Kemudian 6 hari perawatan dengan demam persisten. Ini kita lihat. Ini kemudian setelah 2 bulan episode pankreas akut bisa terjadi gambaran adanya cirrhosis atau gambaran terjadinya nekrotik peripankreatik. Bagaimana manajemen pengobatan pada pankreatitis akut? Ya, ini paling penting saya rasa kalau pasien-pasien diterima di IGD, ya, penentuan akut itu harusnya cepat, immediately, ya. Yang paling pertama adalah tentu resusitasi cairan dan monitoring respon pemberian cairan. Saya rasa ini penting. Kemudian penilaian derajat berat pankreatitis akut, kemudian manajemen nyeri, first line-nya adalah opiat, kemudian manajemen pendekatan etiologi, terapi nutrisi, dan manajemen komplikasi lokal. Nah, ini penting resusitasi cairan. Ya, kalau kita lihat res cairan ini dievaluasi setiap 8 jam. Kita lihat saturasi oksigen, tanda-tanda vital, urin ya harus lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kita lihat di sini resusitasi cairannya adalah menggunakan bolus ya, 15 sampai 20 cc per kilo. Ini berarti sekitar 1 sampai 1,5 liter ya diberikan dengan laktat ya. Sekitar atau 200 sampai 250. Kemudian dilakukan penilaian BUN ya, dan hematokrit setiap 8 sampai 12 jam. Kalau sekitarnya terjadi penurunan dari hematokrit, tentu kebutuhan cairannya tercukupin ya. Kalau tetap meningkat, dilanjutkan dengan kristaloid 2 liter, lanjut kemudian 1,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian dilihat lagi urin kreatinin, BUN-nya, dan kemudian dilakukan hematokrit. Meningkat apa tidak? Kalau meningkat, maka pasien ini kita masukkan ke dalam ICU untuk penilaian lebih lanjut karena pasien dalam kondisi pankreatitis yang berat. Bagaimana penilaian berat tidaknya penyakit pankreatitis akut? Ada beberapa penilaian. Tentu penilaian pertama adalah penilaian awal, assessment awal. Ya. Ini penilaian klinis, kemudian BMI lebih 30, adanya efusi pleura pada ronsen toraks, scoring APAC-nya 2, lebih dari atau sama dengan 4, hematokrit lebih 44 mg per desiliter. Ini adalah assessment awal. Kemudian kita evaluasi setelah 24 jam, kita lihat penilaian klinis, kemudian kita lihat scoringnya, apakah kalau scoringnya APAC tetap di atas 4, kemudian nanti ada scoring BISAF ya, lebih dari 3. Kemudian kita evaluasi lagi 14 jam perawatan penilaian klinis, kita lakukan scoring dengan Glasgow atau Ranson lebih dari 3, atau CRP, reaksi protein lebih dari 150. Kemudian kita lihat apakah ada gagal organ progresif atau multiple. Ini ada beberapa jenis assessment untuk penilaian pankreatitis akut. Tadi saya sudah katakan, ini adalah Ranson kriteria. Waktu masuk kita periksa adalah leukositnya, usia ya di atas 55, kemudian glukosa di atas 200, AST ya kita lihat, kemudian LDH di atas 50. Kemudian setelah 44 jam setelah masuk kita evaluasi lagi bagaimana dengan hematokrit, apakah
hematokritnya menurun atau tidak, kemudian meningkat enggak bunnya, ya, kemudian serum kalsiumnya menurun apa tidak, ya, kalau meningkat tentu terjadi gangguan, bagaimana arterial VO2-nya, bagaimana dengan BS defisit, kalau lebih banyak asam defisitnya berarti pasti dalam keadaan asidus metabolik, tentu lebih berat kondisinya, terjadi perburukan, tentu ini membutuhkan cairan lebih banyak. Ini adalah bisa skor. Dia ada 5 kriteria. Kriteria pertama adalah bunnya lebih dari 25 gram per desiliter, kemudian terjadi gangguan kesadaran, dari ya mungkin pasien jadi somnolen, ya, ada SIRS, kemudian usia 60 tahun, ada pleural effusi. Kalau kita lihat pada pasien ini, kalau bisa skornya itu di bawah 2, maka mortalitasnya rendah. 2 atau lebih dari 3, maka akan meningkat 2%, kemudian 5-20%. Ini ada penilaian berat pankreas akut berdasarkan modifier yang lain, Glasgow dan Imre score kita ketahui sebelumnya. Maka ini dalam 48 jam dilakukan penilaian pada arteri partial pressure daripada oksigenasi arterial kurang dari 60, usia di atas 55, kemudian leukositnya 15.000, serum kalsiumnya turun, kemudian blood urea nitrogennya di atas 44, ya, blood glukosa meningkat, serum albuminnya turun, LDH-nya meningkat. Ini adalah kriteria. Kalau lebih dari 3, maka ini kita sebut sudah severe pankreatitis. Jadi ini penting penilaian awal untuk pasien-pasien dengan pankreatitis. Ini adalah sebenarnya penilaian berat pankreas. Ini bisa dilihat beberapa variabel fisiologi variabelnya, mulai temperatur, mean arterial, heart rate, respiratory rate, oxygenation berdasarkan analisa gas darah, kemudian pH arterial, kemudian kadar natrium, kadar kalium, serum kreatinin, hematokrit, kemudian leukosit, kemudian GCS-nya ini bisa dilihat dari 12 faktor. Maka kita lihat kalau poin-poinnya ini, kalau poin 4, 3 makin berat dia, tentu hasilnya makin besar. Kemudian asesmen penilaian gagal organ. Ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah dengan scoring Marshall yang dimodifikasi. Kita lihat parsial oksigenasi arterinya dibandingkan dengan faktor inspired oksigennya itu dia kalau dia normal itu kan di atas 400 ya, skornya 0, kalau 300 1 400 ini berdasarkan perbandingan antara O2 arteri dengan PXO2. Kemudian ginjal, kreatinin ginjal pada serum, kita lihat kalau dia makin meningkat, makin buruk, kemudian tekanan darah, sistolik, ya, kalau makin turun, tentu makin jelek. Kita lihat skor lebih dari 2, salah satu organ, maka kita sebut sebagai gagal organ. Ini adalah kriteria scoring dari Marshall dimodifikasi, ya. Kemudian adalah SOFA scoring system untuk evaluasi organ failure. Ini berdasarkan respirasi yang hampir sama dengan Marshall tadi, koagulasi, di sini ada koagulasi, sedangkan sana tidak ada koagulasi tadi pada Marshall score. Kemudian hepatik, bilirubin, kemudian tekanan darah, ya. Kemudian ditambah dengan CNS Glasgow, coma score, kemudian kreatinin. Ya, ini kita lihat pada SOFA score. Ketiga adalah bagaimana kita sering kita lihat bahwa nyerinya kadang-kadang luar biasa sakitnya, ya. Pasien kadang-kadang merintih, kesakitan berat, ya. Nah, penting manajemen nyeri. Jika nyeri tidak teratasi, kemudian hebon tidak stabil dan outcome yang buruk, lakukan penelanan ulang nyeri dan sesuaikan dosis obat jika nyeri tidak berkurang. Kemudian manajemen pendekatan etiologi, ya, pada pankreatitis akut. Anamnesis penyakit, obat-obat sudah digunakan, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fungsi hati, profil lipid, kalsium serum, USG abdomen, nilai kandung pedu, ductus biliaris, komunis, dan pankreas, ya. Nah, ini kita lihat, manajemen pendekatan etiologi, kalau terjadi pankreatitis akut, esensi berat penyakit, kemudian terapi konservatif akut, pankreatitis akut, kemudian cari etiologi. Kalau dia karena kolitiasis, kemudian kolangitis akut atau status biliar, maka lakukan LCP, dengan atau tanpa sphincterectomy 24 jam atau 14 jam setelah masuk rumah sakit. Kemudian dilakukan cholecystectomy pada pasien itu. Ini salah satu beberapa pasien yang saya temukan, kita melihat
Kita lihat batunya multiple sekali, kecil-kecil, ya. Kemudian di ujung di distal CBD juga sudah ada, ya. Bilirubinnya tinggi. Kemudian pasien dilakukan kolestektomi, kemudian kita lakukan bersamaan setelah kolestektomi kita lakukan RCP, kemudian ekstraksi batu, maka hasilnya sangat memuaskan. Ini adalah dua pasien yang lain yang saya lakukan adalah pasien dengan CA kolon, kemudian terjadi metastasis di distal CBD. Ini kita lihat. Ini kemudian pasien saya pasang metal stent. Ini adalah CA MAME, ya, pasien ini kanker payudara, metastasis ke papil, ya. Kita lihat papilanya ini ada tumor, ya. Kemudian saya pasang stent. Ini kita lihat kolangiogramnya. Ini adalah gambaran massa di ujungnya, ya. Ya tentu kita harus melihat etiologi daripada pasien tersebut. Kemudian nutrisi kita lihat tergantung dari berat ringannya. Kalau dia misalnya ringan, ya tentu kita langsung bisa memberikan makanan solid, ya oral diet, ya. Suplemen biasanya suplemen pada pesakit itu berupa glutamin, probiotik, asam lemak omega 3 dan antioksidan. Kalau ringan biasa kita langsung bisa kita berikan lanjut diberikan makanan. Tapi kalau misalnya dia mulai moderately atau severe, maka kita lakukan on demand oral diet, ya. Ini pada yang non ICU, atau kita berikan enteral nutrisi PNGT tube dalam 48 jam, ya, di ruang ICU. Ya tentunya kalau tolerate dia kita anjurkan untuk diberikan makanan. Kalau tidak tolerate bisa kita pasang NGFT tube, ya, supaya makanan lewat dari rangsangan biliar. Ya, ini terapi nutrisi pankreas ringan dia rendah lemak dapat diberikan setelah nyeri perbaikan. Kemudian pada saat yang lebih berat, nutrisi enteral dapat dipertimbangkan setelah 2-3 hari perawatan dibandingkan dengan terapi nutrisi parenteral. Ini adalah manajemen komplikasi daripada pankreas akut. Kalau dia lokal, ini bisa macam-macam, bisa nekrosis, ya, wall-off nekrotik, ya. Ini pertimbangan untuk pemberian antibiotik dan terapi intervensi. Biasanya bisa terbuka, ya, jadi tetap dilakukan pengambilan jaringan-jaringan nekrosis atau melalui percutaneous, ya. Kemudian pseudosis atau abses dilakukan drainase. Kalau terjadi pankreatitis hemoragik dilakukan embolisasi. Kalau sistemik, ya ini biasanya berat, bisa infiltringnya ke paru, ke jantung, saluran cerna, kemudian ke ke hematologik, ya, metabolik dan nekrosis lemak. Ini adalah pertimbangan kita untuk memberikan antibiotik pada pankreas akut. Antibiotik profilaksis tidak dianjurkan pada pankreas akut, ya, karena mekanismenya kadang-kadang bukan karena infeksi. Kemudian antibiotik diberikan pada pasien dengan nekrotik terinfeksi. Pasien curiga dengan nekrotik infeksi jika tidak perbaikan selama 1 minggu. Melakukan pemeriksaan kultur dan pulmonogram pada pasien dengan demam persis dan tidak membaik selama 7 hari. Kemudian antibiotik pilihannya adalah antibiotik choice-nya adalah carbapenem, quinolone, dan metronidazole. Tapi tadi juga sebagian sudah dibicarakan oleh Prof. Rino, ya, menyangkut pada jenis ada tidaknya SBL pada pasien tersebut. Ini adalah manajemen pankreatitis akut. Ini pada waktu masuk, ya. Ini penting sekali penilaian pada waktu masuk karena di IGD kalau perlu ini sudah diberikan cairan resusitasi, ya. Kemudian kita lihat perjalanannya, ya. Kemudian enteral nutrition setelah 5 hari, kalau dia tidak tolerate kita lakukan. Kalau dia tidak tolerate, maka boleh diberikan oral feeding, ya. Tapi kalau tidak tolerate kita pasang NGT. Ini kita lihat kalau misalnya 2 minggu tidak ada perbaikan, maka mungkin persisten, maka kita berikan antibiotik kepada pasien tersebut. Kemudian dilakukan minimally invasif untuk lokal komplikasi seperti tadi, ya, wall out necrosis pada pankreas. Ini adalah gambaran mortality-nya. Kita lihat setengah daripada akan meninggal, ya, apabila 2 minggu kemudian terjadi organ failure, ya, maka dia akan terus melanjut ke
baik ke intrapankreatik maupun ke ekstrahepatik. Saya rasa ini adalah perjalanan daripada pankreatitis akut. Inilah kesimpulan saya. Diagnosis pankreatitis akut dengan kriteria Rifas Atlanta, nyeri epigastrium menjalar ke punggung, peningkatan serum amilase dan lipase, serta gambaran karakteristik pankreatitis akut pada imaging, kemudian prognosis gantung pada perjalanan gagal organ dan infeksi sekunder pankreas atau nekrosis peripankreas. Sangat penting menilai derajat pankreatitis pada saat awal masuk sampai 48 jam awal masuk rumah sakit. Kemudian pada pankreatitis akut ringan dapat diberikan segera terapi suportif. Kemudian resiko cairan sangat penting pada pankreatitis akut, terutama pada awal-awal didiagnosis, ya ini paling sering di IGD. Saya pikir penting sekali penilaiannya cepat. Kemudian nutrisi segera dapat dipertimbangkan pada pankreatitis akut. Mungkin ini slide saya terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita untuk membahas kasusnya ya. Ya, bisa ditanyakan untuk kasusnya. Ya, ini adalah di bawah ini termasuk kriteria laboratorium diagnostik pankreas akut. Ya, jawaban yang benar adalah peningkatan amilase dan lipase 3 kali dari batas normal. Ini sesuai dengan Revise Atlanta 2012 ya. Ini bagus, hampir 90 orang ya, 66% menjawab benar. Di bawah ini termasuk tanda-tanda klinis pankreas berat. Tadi saya katakan Coulson dan Gray Cullen dan Gray Tanner signs ya. Yang benar adalah A dan B. Ya, ini juga bagus, sampai 77% menunjukkan jawaban yang benar ya. Ya, ini juga kalau kita lihat penilaian menjalar kemudian berkuning, kriterianya sudah terpenuhi, tinggal menunggu MRI atau CT scan. Ini menjawab dengan benar. Total awalnya adalah resustasi cairan. Ini 65% menjawab benar. Kemudian pada pertanyaan yang keempat, scoring yang di bawah ini merupakan asesmen penilaian gagal organ pankreas akut adalah yang benar adalah scoring SOFA. Ini scoring SOFA yang penilaian gagal organ pada pankreatitis akut seperti saya katakan tadi. Ya. Kemudian pertanyaan kelima, di bawah ini merupakan kriteria pankreatitis akut berat berdasarkan kriteria Revise Atlanta adalah ya ini juga benar ya. Gagal organ menetap dalam 14 jam setelah perawatan. Ya, saya pikir hampir 75% menjawab dengan benar. Terima kasih. Saya silakan ke moderator.